dulu ya, nama aku Isana. Nama aku Flamela. Bentar, aku mau lihat. Nah, ya udah. Siapa? Mana? Kenalin lagi. Halo, nama aku Isana. Nama aku Flamela. Pamela. Flamela. Siap. Saya Ican. Boleh dong Kak diceritain sedikit tentang Aku Ican Agus. Terus seorang motion designer dan visual jockey. Mulai karir tahun 2006. Terus apalagi kalian mau tahu apa lagi? semuanya. Oke. Aku salah satu dari artis dari software VJ Resolum sejak dari hampir 7 tahun yang lalu. Jadi Resolum selain software VJ, tapi juga menyediakan video loops. Dan 5 tahun awal saya jadi satu-satunya orang Indonesia, tapi sekarang udah ada 2 orang lagi. Terus 15 video loop pack. Jadi itu kayak ibaratnya kayak album kalau di musik. Terus sudah sering tayang di Ultra Music Festival, terus Tomorrowland, terus festival apa lagi ya? EDC, terus Lollapalooza, yang di Inggris lupa namanya, apalah itu namanya lupa. Nggak. Nah, sesuai dengan tema cyber kita tahun ini yaitu motion graphic. Apa sih Kak hubungannya motion graphic sama virtual jockey? Visual jockey bukan virtual. Oh iya, visual jockey, maaf. Hubungannya jelasinnya gimana ya? Kalau motion graphic adalah hasil jadinya yang ditayangin oleh visual jockey gitu. Kalian ini anak-anak desain di kafe. Iya. Ya, hubungannya itu sih kayak paling simpelnya adalah motion graphic itu amunisinya, materialnya. Terus kalau visual jockey ya orang yang mengoperate visual tersebut. Gitu. Nah, tadi kakak sempat bilang motion designer nih. Nah, kalau itu tuh pekerjaannya apa ya Kak? Di job desk-nya itu? Ya, paling gampangnya memotionkan sebuah desain. Nah, jadi kalau yang kalian lakuin tuh ngedesain pakai Adobe Photoshop atau Illustrator atau apapun, si motion designer tugasnya lebih menggerakkan si desain tersebut. Atau juga ada yang bahkan motion designer ngerjainnya memang dari nol. Kalau dia bisa, mungkin dia emang udah desainnya memang dari dia, bukan dari orang lain gitu. Ya dia ngerjain sendiri. Tapi lebih enak sih sebenarnya memang ada desainer khususnya. Jadi kayak misalnya let's say apa sih yang kalian mungkin sering lihat kayak semacam infografik gitu. Nah, infografik tuh lebih enak kalau memang udah ada desainernya yang bikin dulu, terus nanti kita yang gerakin. Tapi lebih bagus lagi si graphic designer juga udah paham materialnya itu, asetnya yang bisa digerakkannya tuh gimana gitu. Kayak dia harus tahu layeringnya segala macam. Gitu. Nah, kalau motion designer sama visual jockey sendiri hubungannya itu apa ya Kak? Ya tadi kamu udah nanya dulu motion graphic. Sebenarnya salah nih. Enggak, pertanyaan kalian motion graphic sama visual jockey. Sebenarnya motion designer sama visual jockey. Motion designer kan orangnya, manusianya, atau sering disebut motion grapher. Ada yang bisa bilang motion graphic designer.
macam-macam sih bilangnya. Nah, kalau basic desain di visual joki itu kayak apa aja, Pak? Basic design di visual joki. Iya. Oke, ini kayaknya aku harus lurusin dulu ya. Kalau visual joki itu sebenarnya kayak hanya mengoperate sebenarnya. Basicnya adalah mengoperate visual. Aku kasih info tambahan boleh ya? Boleh banget, Kak. Oke. Mungkin berawal dari pengertian visual joki itu sendiri. Visual joki apaan sih? Memang itu profesi apa sih? Karena banyak yang nggak tahu ketika aku juga jelasin ke orang, oh ada ya orang yang ngelakuin itu, ternyata ya dikirain visual-visual yang apa tuh namanya, yang ada di LED screen kalau lagi show konser, rave, music festival, teater, ataupun acara corporate sekalipun, atau acara kenegaraan sekalipun, itu sebenarnya ada yang mengoperasikannya. Yang mengoperasikannya itu ya bisa dibilang visual joki, gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya basic design, kalau aku boleh bilang seorang visual joki tidak harus bisa memproduksi motion design-nya, motion graphic-nya, video loop-nya. Tapi visual joki itu lebih ke operate, kayak mungkin bisa samakan dengan disc jockey, DJ. DJ itu nggak harus bisa bikin lagu, tapi gimana dia cara bisa nge-mix satu lagu ke lagu berikutnya, ataupun dia pakai sampling, ataupun pakai apa. Nah, simpelnya kayak gitu, sama aja kayak VJ. Jadinya kalau VJ ya yang dikerjain, yang digabungin tuh si visualnya. Kalau mau ngubungin ke dunia desainnya mungkin lebih taste. Jadi si visual joki itu harus punya taste. Taste dalam artian misalnya kita ngambil contoh musik aja kali ya. Halo ya. Iya. Kita ngambil contoh musik aja, misalnya musik rock, musik ballad, pop, slow, even dangdut sekalipun, pasti kalau mau divisualisasikan stylenya, taste-nya akan beda. Iya. Gitu. Kalau mau ngomongin electronic dance music, kalau kalian ngomongin trance, ngomongin elektro, kalian mau ngomongin house, techno, progressive, itu pasti style visualnya beda. Kalau kalian tahu mungkin Armin van Buuren, DJ, Armin van Buuren itu jatuhnya trance. Terus kalau kamu bandingin sama Skrillex, pasti visualnya akan beda. Karena dari genre musiknya pun, dari soundnya, dari segala macamnya, sama Major Lazer beda lagi, sama Diplo beda lagi. Jadi kalau mau ngomongin apa hubungannya sama si dunia desain ini, ya lebih ke, aku bilangnya taste, style, sama feel-nya sih. Kalau mau ngomongin harus tahu basic design, kecuali kalau dia produksi juga. Jadi dia, ini aku terlalu minggir ya, sorry. Kameranya kemana sih? Jadi kalau misalnya kalau dia bikin juga, ya dia harus tahu dari segi bentuk, dari segi warna, perpaduan warna, terus basic video juga dia harus tahu ukuran pixel dan segala macamnya kalau udah tayang, udah on the spot di LED-nya segala macam. Gitu deh. Kalau kakak pernah mengalami kendala apa nggak Kak selama menjadi VJ? Kendala sih banyak. Pernah apa ya? Pernah tiba-tiba LED-nya berubah ukuran H-1 misalnya, atau berubah desain dari si LED-nya. Itu soalnya sangat berpengaruh. Kalau berubah kita harus ngerubah lagi, apalagi kalau ada materi khusus yang diproduksi khusus untuk acara itu gitu. Jadi harus nggak bisa tiba-tiba harus berubah cepat segala macam, karena itu ada prosesnya lagi.
sama aja kayak tadi sebelumnya kalau nggak salah ngomongin mapping ya. Iya. Dari visual kan, ya itu. Bahkan di LED pun itu sebenarnya bisa mapping juga gitu. Kalau kalian misalnya lihat, let's say kalau kalian mungkin pernah lihat atau pernah datang ke DWP dan segala macam, itu kan LED-nya nggak cuma sekedar kotak, ya kan? Ada dipotong-potong, di slice, itu sama aja, itu kayak di mapping sebenarnya. Gitu. Jadi kendalanya itu. Terus kadang-kadang kalau zaman-zaman dulu tuh kami tidak belum diperhatikan dengan baik oleh penyelenggara biasanya, entah FOH-nya. Kalau hujan kebasahan segala macam kena tampias, pernah ngalamin itu sampai basah kuyup, sampai kita sebelum acara, untungnya sebelum acara hujannya gede. Jadi laptop semua kita masukin ke apa tuh kan box kalau lagi event, tahu kan hardcase gitu. Ya itu pun minjem. Jadi kayak ngeliat di FOH ada ini hardcase siapa nih, audio orang mixer apa misalnya lighting, nggak ada isinya kan, nggak ada, ya udah pinjam ya, masukin laptop kita ke situ segala macam kayak gitulah. Kurang disediakan meja dengan proper, terus perkabelan juga kadang-kadang kayak gitu. Banyak sih kalau ngalamin kejadian-kejadian, atau mungkin di saat main entah listrik atau koneksi ke LED-nya tiba-tiba mati segala macam. Ada, atau ada kejadian dari orang sebelumnya yang main juga pernah. Itu juga ada VJ dari luar negeri, bule, itu lagi kita lagi apa tuh, jadi kita cuman lagi nampilin video looping doang, kita jadi lagi nggak main. Terus yang bule datang, dia mau nyeting, terus dia main cabut kabel kita gitu, tiba-tiba udah jadi gambar kayak Windows gitulah. Pernah lah, banyak kejadian-kejadian itu sih dari dulu ada aja, tapi sekarang it's getting better sih. Lebih mendingan. Kalau dari entertainment ya, misalnya dari jauh-jauh hari, minimal 1 minggu kita udah tahu LED-nya bentuknya kayak apa, terus berapa outputnya, terus butuh kabel apa aja kayak gitu. Oke, lumayan juga ya kendalanya. Iya. Berarti kalau VJ itu lebih di festival gitu ya, Kak? Di TV ada. Kalau aku pernah main buat teater. Baik drama musikal, ada juga yang kontemporer. Terus pernah apa lagi ya? Yang agak ya corporate juga. Corporate itu kayak lahan hidupnya kami sih sebenarnya. Karena duitnya lebih oke gitu. Ya, jadi itu lahan penghidupan kami. Kalau yang buat entertainment tuh kayak apa ya? Kayak mungkin sisi idealis atau sisi, atau bisa jadi tempat cari network loh. Gitu. Gimana sih cara kayak membangun dan menjaga relasi? Kan kalau misalnya satu acara VJ-nya ada beberapa tuh kan. Nah, biar ada apa sih? Persaingan gitu. Biar nggak ada apa? Persaingan. Oh, persaingan sih pasti ada ya. Cuman bedanya kita gimana nanggepin persaingan, terus sehat apa enggak, nggak ngomongin temen sendiri yang misalnya let's say ngapain lu pakai dia kan gini gitu. Kayaknya itu nggak fair gitu. Dan memang beberapa event kita bisa tahu kok, kita bisa tahu yang bakal main tuh siapa aja, kita bisa punya udah tahu gitu. Misalnya event ini, terus atau antara event ini, jadi kita bisa ngeliat event siapa yang promotornya atau siapa sponsornya gitu. Kita bisa tahu tuh yang kira-kira paling yang main ini nih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku kan nggak selalu main buat festival keseluruhannya ya. Kayak misalnya pernah ikut sama
waktu itu pernah ikut sama Midnight Wiki, pernah ikut sama Jevin Julian beberapa kali, terus pernah Virginius pernah, terus sama apa namanya Ramen Girl kemarin tuh sempat ikut. Nah itu kita bisa tahu kalau misalnya kita lagi di hire sama performernya, misalnya di event apa, kita bisa tahu tuh nanti yang official VJ-nya di event itu siapa tuh, kita bisa kira-kira paling si ini dicoba kita kontak gitu. Ini lo yang bikin nggak? Lo yang in charge nggak gitu? Misalnya iya ya udah nanti gue main di situ numpang ya. Bisa nanya sekalian, jadinya enak, bisa nanya teknisi secara teknisnya LED-nya kayak apa, terus perkabelannya kayak apa. Kalau ngomongin tadi gimana menjaga network, ya di semua pekerjaan sih simpelnya bekerja dengan baik dan tidak neko-neko. Simpelnya itu bekerja dengan baik, terus ya sewajarnya bergaul dengan klien dan nggak neko-neko tuh dalam artian nggak tiba-tiba minta ini minta itu dan segala macam gitu, karena kan dari awal juga sebetulnya sudah ada kayak semacam riders. Jadi kita butuh apa aja, misalnya aku butuh meja kira-kira minimal 2 meter panjangnya, terus minta power listrik, terus kabelnya HDMI atau apa, terus kalau bisa disediakan kursi juga, kayak gitu-gitu sih, lebih ke hal-hal teknis. Oke kak, ini ada fellow panitia yang mau ngobrol-ngobrol sama kakak, jadi kita gantian dulu ya kak. Oke. Kamu ini kalian nggak betah ya ngomong sama saya ya? Enggak dong kak. Thanks buat ucapan semangat dan donasinya. Kalau kalian menganggap konten-konten gue bermanfaat dan ingin berdonasi, silakan setelah nonton video ini mampir ke saweria.co/agusjam. Yes, bentar. Gedein dulu. Ya. Bisa dengar suara kita belum kak? Sudah dengan jelas dan baik. Jadi aku tuh sebetulnya dia tuh ketua dari acara ini. Kita berdua lebih gitu sama Kaichan gitu. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol. Namanya siapa? Alhamdulillah aku dapat dari Oh ini yang tadi ngobrol. Ngobrol di balik. Lulusnya sih kak. Jadi kalau angkatan 2002 berarti nanti 2003 berarti lulusnya 2023 gitu. Oke. Jadi kok dihitungnya per lulus gitu. Berarti kalau kagak lulus gimana? Nah, Ya terus aja sampai 2030. Buat motivasi juga sih. Oke Kak, jadi sebenarnya Iya. Beda sama harapan lain kan. Kalau ada yang karena 2019 gitu kan. Kalau kita 2020. Karena ada harapan lulus nih. Iya gitu. Sebenarnya aku ada background VJ juga sih di Bandung Kak. Oh gitu. Siap. Jadi menurut Kak Ican nih buat teman-teman di rumah, seorang VJ itu selain punya stamina yang kuat, karena kan aku juga ngalamin nih, jadi VJ tuh harus review konten, kadang kan hari H juga bisa jadi tuh baru harus nge-convert konten karena kontennya formatnya beda, mungkin nggak bisa buat beres sulung, atau ada ya ganti ukuran LED lain. Selain nyiapin stamina, apa aja nih yang harus disiapin di dalam jiwa seorang VJ gitu? Dalam ya pembahasannya. Jiwa, di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam badan itu. Kembali. Nggak tahu ya, kalau aku sih dari dulu tuh kayak cuman punya semangat gitu yang harus dilakuin dan rasa tanggung jawab gitu, dan selalu berpikir jangan bikin nama lu rusak karena satu kerjaan, karena ini lingkungannya kecil banget.
Betul. Begitu nanti kita ngelakuin kesalahan atau kita ngelakuin apapun itu tuh bisa dengan mudahnya kesebar dengan gampangnya. Ya, mungkin sama aja kayak fitnah, tapi cuman bedanya adalah kalau fitnah mungkin hanya satu orang ngefitnah. Kalau kita udah punya nama baik dan segala macam, mungkin orang nggak akan percaya. Misalnya ada kejadian apa gitu ya. Saya misalnya ngapainin klien gitu tiba-tiba. Ya orang mungkin akan nggak percaya. Kayaknya gue kerja sama Ican baik-baik aja gitu. Nggak pernah aneh-aneh kayak gitu. Ya kalau jiwa sih lebih ke itu, terus humble. Terus siapapun kalian anggap teman, siapapun bisa kalian anggap mentor, even yang di bawah sekalipun, misalnya tahu-taunya lebih muda gitu, karena ya banyak sih pengetahuan yang bisa didapat dari mereka pun gitu, nggak cuman kita harus look up sama yang senior, terus pekerja apapun yang di sekeliling FOH gitu, karena kalian akan bertemu mereka lagi. Kalau aku sendiri kekurangannya adalah susah menghafal orang. Kayaknya udah ini juga lupa kayaknya ya. Cuman inget nama mukanya, cuman apa kabar, ketemu lagi gitu, segala macam ya. Susah sih dan kebetulan juga jarang main, jadinya kalau ketemu tuh sekali-kali doang gitu. Kayak misalnya mungkin setiap DWP atau setiap festival lain, tiba-tiba ketemu di Synchronize atau tiba-tiba ketemu di mana. Kalau partnerku sendiri itu dia soalnya banyak main corporate juga, jadinya dia tuh sering banget ketemu orang jadinya. Gitu. Kalau jiwa sih itu, terus kuat begadang. Kalau masih muda, emang harus DKV juga kayaknya. Kalau baru mahasiswa juga harus kuat. Harus kuat, kayaknya tidur 2 jam ya, tidur 2 jam pagi. Ya, terus banyak air putih, terus makannya. Gue tahu kadang-kadang kalau lagi event, kalau apa tuh kadang-kadang suka nggak nafsu makan pasti ya. Bener banget. Iya kan? Soalnya apalagi kalau festival kan dari sore sampai besok subuh gitu. Iya, kadang-kadang suka masih kepikiran apa juga. Partner gue juga kayak gitu. Kadang-kadang tuh suka susah disuruh makan. Tapi kalau gue tuh bodo amat gitu loh. Kalau udah waktunya makan, setidaknya dimakan. Soalnya tuh gue sadar diri karena badan gue juga kayak gini sih, kurang sehat. Jadinya memang itu yang harus ini sih. Dan kadang-kadang kita juga tidak berharap kepada promotor ataupun IO menyediakan. Setidaknya kita sendiri biasanya selalu membawa makanan dan minuman yang bisa kita konsumsi dengan gampang, kayak roti, chips, coklat, terus aqua, air mineral, terus kopi atau teh yang di dalam kemasan aja buat jaga-jaga kalau misal tidak disediakan, jadi kita nggak kerepotan. Belum lagi kalau di venue-nya tuh susah nyari cemilan, cari minum, gitu. Kalau gitu sih, jiwa sih itu sih lebih, ya tadi gue bilang lebih ke apa tuh, mau capek mau apa, kayak kalau udah passion gitu ya harus ditekunin gitu. Mau apa? Kalau gue tuh selalu nganggap gini, lu nggak sekeren dan nggak sebertalenta itu, Chan, gitu. Kayak suka ngomong gitu. Jadi lu cuman harus lu cuman punya semangat, udah lu kerjain, lu selesaiin dengan sebaik-baiknya yang sudah di approve. Terus ya itu satu tadi lagi yang jangan bikin nama lu jelek, udah gitu aja sih. Soalnya itu juga benar sih, kayak misalnya kita kalau misalnya itu memotivasi gitu ya Kak. Jadi seakan-akan kita apa yang belum dikerjain gitu ya, harus maksimal. Ada gitu. Jiwa ingin belajar terus juga ya dalam diri gitu. Udah pernah ngalamin ini nggak? Padahal besoknya nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada kerjaan, nggak ada tugas. Tapi pas begitu bangun terus gue, kayaknya ada yang harus direvisi deh. Udah nyampe segitu loh hidupnya. Kalau sendiri sih sering kayak gitu karena mungkin udah berapa hari, biasanya kalau udah berapa hari rutin kerja ngerjain konten atau apa gitu,
pas misalkan aku udah deal nih sama klien aku, misalkan H-2 nggak ada revisi ya. Nah pas H-2 tuh kan sebenarnya nyantai ya, siap-siap buat hari H festivalnya gitu. Pas H-2 gue ngapain ya? Ada yang harus kerjain lagi nggak gitu? Revisinya kan udah dikunci gitu, kayak celingukan jadinya. Apalagi kendalanya kan kita mahasiswa juga plus tugas-tugas kampus, Nah, jadi itu makin sih. kayak apa gitu ya, kayak udah tapi kayak belum. Iya makanya. Oke, kalian sudah mencapai tahap itu berarti. mungkin belum ini kita masih standar itu sih Ya, pengalaman. terus Tapi mau garis bawahi kata Ican tadi tentang kita harus humble sama yang kayak jangan tutup telinga ya sama yang masih muda, yang masih baru mungkin ya, karena pengalaman juga kan bisa datang ke siapa aja sih, bener. Kayak orang profesional pun belum tentu ngalamin sih yang orang baru ini ngalamin juga gitu. Kadang datang ke orang itu aja dengan secara tiba-tiba gitu, jadi kita juga nggak boleh terlalu congkak lah kalau kata orang. karena gini, zaman kan berubah mulu nih, cepet banget gitu ya, informasi segala macem. Kemungkinan malah umur kalian lebih pengetahuannya lebih banyak daripada gua. Iya, masuk akal. Kita dulu kalian tuh maksudnya udah nyari informasi dengan cepat, gitu ya. Terus kalian masih muda, masih ibaratnya masih berapi-api, terus ide dan segala macamnya tuh masih liar, masih bebas gitu. Kalau orang-orang seumur gue tuh kayak udah kelamaan di industri, apalagi kalau udah bermain dengan korporetan tuh kadang-kadang udah keganggu tuh. Jadinya udah kayak ibaratnya kayak cari aman, nggak bisa liar-liar banget gitu, kayak gitu-gitu. Kayak udah ada circle gitu ya kak, kayak udah ada lingkupnya. Iya, di diri kita ya. Iya. Jadi kitanya tuh kayak nggak bisa ini. Jadi kayak orang-orang mungkin yang lebih senior atau seumur kita juga harus ngobrol sama kalian, terus harus lihat. Ya kadang-kadang juga sering lihat dia di YouTube atau Instagram, wah ada kayak ginian nih, menarik nih gitu. Itu aja udah bikin kita, gue pribadi tuh kayak gitu, kayak apa? Wah, nggak kepikiran sih bikin kayak ginian gitu. Terus wah ternyata Indonesia anak-anaknya, makanya suka sebel beberapa kali diundang ada di universitas, entah di Jakarta, terus pernah juga di Bali gitu. Aku selalu ngasih pertanyaan kayak gini, seberapa kalian aktif di sosial media, terus kalian kadang-kadang juga ada pertanyaan gimana bisa dapat kerjaan, bisa dapat network gitu, kayak tadi pertanyaan ini kan, gimana bisa kerjaan kita bisa dilihat, ya pamerin gitu loh. Sosial media kan udah ada, Instagram, YouTube, TikTok, kalau mungkin mau menggunakan Twitter gitu. Ya, anyway gue juga punya TikTok, tenang aja. Nanti boleh lah. Terus maksudnya TikToknya dipakai buat showreel gitu-gitu ya, buat porto kali. Bukan konten. TikTok joget-joget kan. tadinya pengen yang joget-joget, tapi nggak ada pede ya. Instan viralnya kalau joget-joget kayak. Langsung. Iya enggak, pokoknya intinya itu. Terus kadang-kadang ditemuin tuh jawabannya itu suka nggak masuk akal. Jawabannya malu untuk memamerkan karya sendiri. Terus kalau malu siapa yang mau pamerin? Terus kadang-kadang kalau lagi ngobrol di itu kan ya, yang ada penontonnya, terus bisa nanya, kamu jagonya apa gitu? Bisa apa? Gambar bisa nggak? Bisa ilustrasi gitu. Suka diposting di Instagram nggak? Enggak. Kenapa? Malu. Terus kalau malu, gimana orang bisa tahu karya kalian kayak apa? Masa orang sebelah lu yang mau posting? Kagak mungkin dong. Ya, masa temen lu yang posting? Kalau nggak kita yang menjual diri, siapa lagi gitu? Kayak gitu sih, kadang-kadang suka sedih ya ketemu anak-anak kayak gitu. Ya paling senengnya kalau ngeliat di Instagram yang masih muda-muda gitu ya, yang bodoh amat gitu, yang bebas bikin apa, masih idenya masih liar dan keren-keren gitu. Sering-sering sih nemu di Instagram segala macem kayak gitu.
Nih, kalau aku sendiri sih suka lihat itu loh, Kak Ican tuh ngepost kadang tutorial gitu di YouTube. Kadang ngikutin juga sih, punya beberapa video loops aku ngikutin tutorialnya Kak Ican gitu. Terus lihat juga sih si Resolum tuh kan ada website buat footage-nya. Kak Ican juga kan jualan nih. Nah, berarti kan selain VJ doang loh, Kak Ican tuh sudah dengan jelas bukan VJ yang seperti DJ MP3 yang nggak punya, yang nggak produksi video loop sendiri gitu. Udah produksi sendiri gitu. Nah, apa aja sih yang bisa ngebangun ide Kak Ican pas mau produksi video loops? Ya, kayak konsepnya dan lain-lain, cari ide. Kenapa kepikiran bikin video loops apa gitu ya? Iya. Pertanyaannya gitu. Awalnya biasanya dapat dari mana sih gitu? Satu sih idenya, ini paling simpel sih. As a VJ, gue juga jadi tahu yang gue butuhin apa sih gitu. Kadang-kadang ada satu event tiba-tiba, let's say temanya pop gitu, dengan bentuk-bentuk yang lingkaran, warna-warni, pop banget, terus bentuk-bentuk simple atau yang gerak-gerak gitu segala macem atau apa gitu, atau temanya liquid gitu. Ntar kadang-kadang suka mikir gini, iya ya kayak gini tuh dibutuhin ya gitu, bikin gitu. Karena gue VJ, jadi gue tahu pertama awalnya dari gue dulu, gue butuh footage kayak begini, ya udah deh bikin aja deh kayak begini gitu. Dan enaknya ini benar-benar kita dulu waktu bikin tuh nggak kepikiran untuk, bahkan nggak kepikiran sampai ada yang beli loh. Iseng-iseng aja. Walaupun ada rasa pede, kayaknya bisa sih masuk di Resolum, dan di Resolum itu memang tidak mudah masuk ke situ. Mereka mengkurasi mengkurasi si video loopsnya itu. Aku aja tuh ada dua video loops ditolak. Gitu. Jadi basicnya tuh sebenarnya lagi butuh sering butuh kayak gini nih, garis-garis yang simple. Sering butuh bentukan apa segala macem, terus ngelihat juga kadang-kadang, dan itu juga belajar dari pengalaman juga sih. Waktu itu bikin sesuatu yang simple ternyata lebih laku tanpa disadarin, karena mungkin orang lebih eye catching kali ya, lebih menarik orang awam gitu. Kadang-kadang ya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang kayak gini sih, yang ibaratnya apa ya, footage generik lah ibaratnya. Yang generik aja gitu. Iya, betul. Dicampur sama yang lain gitu ya. Iya, betul. Yang simple, apalagi kalau hitam putih. Kalau Dava pakai Resolum pasti tahu bisa merubah warnanya. Iya, pakai diurat. Iya kan? Ya, jadi maksud gue hitam putih tuh laku. Karena si VJ-nya bisa ngerubah warnanya dengan enaknya aja gitu, tiba-tiba lagi butuh warna merah nih, lagi butuh warna kuning, pink, segala macam. Iya, jadi kalau hitam putih bisa dirubah dengan mudahnya, nggak harus kalau misalnya kita cemplungin warna apa, kalau basic kayak warna apa kan akan agak berubah dikit tuh ya. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kita nggak bakal nyangka gitu kalau misalnya kita mikirnya udah bikin yang canggih-canggih, yang ruwet-ruwet, ternyata di luar sana tuh banyak yang butuh yang simple. Iya benar. Yang nggak neko-neko gitu, yang simple tapi menarik lah, dan dibutuhkan lebih tepat. Gitu. Jadi kalau ide tuh nggak sampai kayak seniman, nggak sampai seniman ngelihat apa terus bikin apa gitu, nggak sampai segitunya. Ya paling mentok-mentok kayak gini deh. Kayak kalau mau ngomongin pattern kayak gitu kan, sekeliling kita tuh kan banyak pattern ya. Kalau kita ngelihat gitu, kayak misalnya ngelihat lantai, terus ngelihat tralis, ngelihat apa yang berupa ya simple, yang kotak, segi berapa, mungkin itu bisa dijadiin juga sih kadang-kadang.
suka kepikiran gitu kalau ngeliat sesuatu, ini lucu nih kalau digerakin gitu. Jadi iya bener kayak gitu. Gitu deh. Itu lebih ke minat segi visualnya. Kalau secara visual gitu kita mempelajari lingkungan sekitar biar jadi inspirasi juga. Kalau musik mah VJ udah jelas harus dengar semua musik ya, harus semua ditelan gitu. Jadi nggak bisa gue sukanya musik ini, nyari inspirasi di musik-musik kayak gini gitu. Takutnya iya, kalau musik mah udah mau nggak mau entar kalau tiba-tiba main di festival apa atau di acara apa suruh mainin dangdut misalnya gitu. Ya sebenarnya basicnya masih sama-sama aja gitu kan ya. Kalau kita dengerin lagunya kayak gini. Terus kalau misalnya mungkin tapi stylenya jangan terlalu futuristik kali ya gitu kalau dangdut gitu. Lebih mungkin bisa masuk ke pop art atau kalau mungkin yang nyanyinya cewek mungkin bisa ke liquid gitu yang warna-warni segala macam gitu. Iya, terus apa partikel gitu, masih yang genre gitu. Kalau musik mah udah mau nggak mau kita harus peka sih ya. menyukai dan mempelajari pas kita disuruh main apaan gitu. Itu ya kayak visualisasikan dari suara gitu ya, bentuk suara di bentuk visual jadi kayak gimana. Itu juga ada ya teori kayak gitu di kafe juga sempat belajar dari desain kayak gitu kan. Mau cabangnya apapun, basicnya pasti tetap kebawa kemanapun sih. Iya benar. Aku ada pertanyaan nih Kak, karena kan VJing tuh nggak cuma laptop ya, di antara laptop ke LED atau ke proyektor tuh ada kadang lewat video switcher atau prosesor lagi kan. Sebenarnya harus ngerti apa sih sama teknologi yang mendukungnya gitu. Apakah lebih enak lagi udahlah gue serahin ada orang lagi yang lebih ngerti teknikalnya, gue fokus main visualnya gitu. Komposisi harus lebih ke gitu. Pertanyaannya seberapa jauh kita harus mengenal teknologi ya? Betul. Ya, itu sih sebenarnya lebih ya udah pasti harus mengenal teknologi. Harus keep up sama teknologi yang ada, harus tahu ini arahnya kemana, segala macam. Terus kalau boleh dibilang nih sepengetahuan gue di luar negeri itu justru VJ itu berasal dari geek kutu buku. Ya orang-orang IT, orang-orang yang doyan ngoprek bikin sesuatu segala macam. Tapi mungkin di dalam dirinya ada jiwa seni, jadi membuat itu gitu. Karena kan udah berkembang nih, makin berkembang teknologinya ya, atau mungkin dia bekerja sama orang-orang yang ngerti teknis seperti itu gitu. Nah, idealnya sih doyan teknologi, terus doyan ngoprek, setidaknya ngikutin perkembangan zamannya, terus segala macem. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian sedang berbicara dengan orang yang kurang begitu. Serius. Kalau bisa dibilang, gue sangat bodoh gitu loh kalau udah urusan hal yang teknis banget, perkabelan, apapun itulah. Kadang-kadang cuma suka nontonnya aja, cuma nggak bisa nyerep gitu. Kadang-kadang, that's why gue punya partner yang doyan kayak begituan. Partner di RPTV. Iya, ada si Tommy itu dia doyan banget. Jadi ntar kalau misalnya tiba-tiba gue nggak sengaja gitu nemuin informasi apa, terus kasih ke dia, share ke dia. Walaupun gue juga nonton, cuman kadang-kadang di otak gue nggak nyampe kadang-kadang. Sekarang aja tuh masih sangat dibantu banget sama Tommy kalau ada event-event apa misalnya. Kalau udah LED-nya udah mulai ribet, masih suka nanya, ini gimana nyetingnya, motongnya gimana, kadang-kadang suka masih kayak gitu. Kalaupun harus jalan sendirian tuh Tommy ini sangat harus bisa memastikan saya aman lah gitu. Atau setidaknya kayak tadi ya cerita misalnya di event itu official VJ-nya siapa ya, si ini, ya udah kalau dia aman deh, bisa bantuin ntar kalau kenapa-napa.
kebayang. Iya sih itu ya. Apalagi kalau udah punya chemistry sama seseorang kayak gitu tuh enak ya, jadi kerja saling, mereka juga jadi ngerasa wah gue harus ngebantu dia nih karena beberapa hal ada yang sama, mereka juga butuh kitanya juga gitu dari bagian isi konten dan lain-lain. Jadi sih setidaknya kita harus tahu si teknologi itu. Setidaknya harus mau gitu ya. Setidaknya harus tahu kalau misalnya terjadi troubleshooting. Kalau ada, kalau ada erroran gitu, setidaknya kita harus tahu apa yang harus kita lakuin. Ini kan Kak Ican udah banyak festival tuh kan, di Instagram juga kita lihat-lihat di WTF, DWP, di Synchronize Festival. Nggak pernah main kita. Nggak pernah ya? Oh gitu. WTF nggak? Enggak. Jadi mungkin research. Oh iya. Kalau DWP iya, DWP dari tahun 2011. Baru tahun ini nggak ikutan. DWP-nya juga virtual. Ya, nanti virtual DWP-nya, tapi tahun ini tidak ikutan. Lebih challenging kali ya, lebih kayak gimana caranya ke penonton tapi lancar gitu, apalagi jadi yang masalah teknis gitu. Betul. Iya, challenging-nya sih itu sih, gitu. Dan banyak yang beneran pakai LED gitu. Sekarang udah mulai. Karena kalau green screen doang ya kurang dapat kayak pencahayaan atau apanya gitu. Ya udah mulai ada sih yang virtual stage-nya juga udah ada, tapi kayak kemarin main di Synchronize Fest itu beneran LED. Yang di TV itu ya kemarin. Ya, yang kemarin live di SCTV. Kak, ini ngomong kita karena waktu udah nggak banyak lagi ya Kak, kita ke sesi tanya jawab aja. Dari YouTube ada yang nanya nih, dari Abi Ramatriadi. Mau nanya nih Kak, aspek penting apa yang perlu di riset dari lagu-lagu artis yang bakal di VJ-in, sama kalau pendekatan riset Kak Ican kayak gimana? Pendekatan riset ini. Ulang? Jadi gimana ya? Aspek yang perlu ketika Kak Ican mengenai lagu-lagu dari artis yang mau di VJ-in, pendekatan Kak Ican secara ngeriset lagunya tuh lebih ke gimana sih selain ngedengerin? Oh gitu. Kalau misalnya di musik festival, kita cuma harus tahu yang main di yang kita harus mainin siapa. Kita harus cari tahu. Misalnya kita ngomongin DJ aja ya. DJ karena agak lebih sulit tuh, lebih tricky gitu. Kita harus tahu si artisnya siapa sih nih. Oh ini. Terus cari tahu musiknya kayak apa sih. Oh kayak gini. Nah kadang-kadang begitu dia live performance beda lagi. Iya, karena misalnya dia sebenarnya bisa ada live setnya, ada bandnya gitu misalnya. Ternyata dia yang datang DJ set gitu. Kita harus research lagi di YouTube segala macam. Syukur-syukur kalau ada rekamannya gitu. Jadi kita bisa tahu oh kayak gini, oh ya feel-nya kayak gini. Tapi kalau udah music festival yang udah kita harus berapa DJ dan segala macam, ya kita cuma cukup tahu itu aja dengan stok yang kita punya. Ya udah, yang kira-kiranya aman itu bisa kita mainin. Nah, beda lagi kalau misalnya kita diajak siapa, kita harus tahu dulu setnya dia. Misalnya let's say 1 jam itu mau mainin lagu apa aja gitu. Kalau bisa dirunutin, kalau bisa dikasih mixtape-nya duluan. Mereka kan biasanya suka latihan. Walaupun nanti on the spot mereka nge-mix-nya akan agak beda. Tapi setidaknya kita tahu urutannya gitu. Harus tahu dulu. Terus song list yang mau dibawa ya. Dan lebih kita bisa berkonsep ria gitu. Misalnya tahu-taunya lagunya apa, oh ini kita bisa kasih kalimat misalnya kalimatnya put your hands up, kita bisa ada tulisan put your hands up segala macam. Atau ada lirik apa yang bisa catchy banget, bisa kita taruh di situ. Kita udah tahu tuh posisinya. Atau nanti bisa tiba-tiba
lagunya udah kencang terus drop habis gelap, kita bisa harus tahu itu blackout gitu. Terus tiba-tiba ntar nongol lagi. Apa? Jangan sampai terasa sendiri pas lagunya drop. Iya, kayak gitu. Jadi kita harus tahu ininya. Ya kalau misalnya acara-acara band lebih enak sih, apalagi band lokal ya. Ya band lokal sih udah pasti. Kalau band lokal tuh rekamannya banyak di YouTube. Iya sih. Kita bisa tahu live versinya dia. Let's say kita ngambil yang setahun aja. Misalnya kita bisa setahun, oh dia mainnya urutannya ini, terus walaupun nanti kita dapat itunya ya, dapat playlistnya juga. Pas acara yang kita mainin kadang-kadang suka beda playlistnya, tapi setidaknya kita bisa tahu, oh dia aransemennya kayak gini gitu. Gitu. Bisa tahu juga jadi aransemen. Karena nggak ada lagi yang nanya nih Kak, kira-kira ada saran atau kata-kata penutup nih buat mahasiswa DKV Ya, mungkin sama masyarakat yang punya minat lebih nih di dunia visual joki. Kira-kira apa nih kata-kata penutup sama saran dari Kak Ican? Sarannya sih ya belajar dan mencoba dan belajar bisa dari manapun, bisa googling, bisa sekarang udah banyak banget ya, bisa dari YouTube gitu ya, Pak. Ya bisa dari YouTube, udah banyak informasi ada gitu. Kadang-kadang ya bahkan kayak misalnya dari Resolum-nya pun software VJ itu ada tutorialnya. Iya. Officialnya dari mereka ada tutorialnya, gimana cara naruh segala macam, gimana cara mapping LED segala macam. Terus informasinya tuh udah lengkap banget. Kayak misalnya ada beberapa pertanyaan yang gue bosen banget untuk menjawab sampai akhirnya tidak mau menjawab karena kadang-kadang format apa sih yang tepat untuk di Resolum gitu. Nah, kalau mau ngomongin format, compatibility hardware segala macam atas software tertentu, sebenarnya kita bisa nyari semua di website resminya. Iya kan? Iya. Udah jelas. Cara basic juga pasti ada di situ. Iya, setidaknya kalau mau ngomongin spek, ya ini juga orang sering banget nanyain spek gitu. Nah, seperti yang tadi gue bilang, gue paling bodoh soal itu kan. Kalian nanya nih, laptop saya speknya apa? Paling cuma bisa bilang gini, tahun 2018 MacBook Pro touch bar. Speknya yang paling tinggi di iBox, udah cari tahu aja sendiri gitu. Kalau mau detail harus lihat dulu. Iya, kalau mau detail harus lihat dulu about Mac-nya itu. Kalau ini nggak bakal inget juga gitu. Ya kayak gitu, kayak misalnya lu mau software apa sih? Premiere, After Effects pasti juga ada spek minimalnya kan? Iya, betul. Sama kayak game juga kan. Iya, di Resolum juga gitu, spek minimal komputer apa, terus format footage yang dipakai apa juga ada gitu, which is DXP3 atau PJPEG gitu. Paling bener di XP3. Nih kayak ini nih, kelihatan nggak sih di kaos? Oh iya. Wow. Salah. Ini kan kodek semua kan? Iya. Mana sih? Ada Iya, ini kodek gitu. Ada DV, ada MJP kayak gitu. ada XP juga. Ya gitulah. Jadi iya, jenis kodek. Jadi ya kalau nanyain kodek mah ya cari tahu sendiri bisa sebenarnya di website. Pasti kalau software apapun. Indonesia udah mulai banyak yang punya konten kalau mau ngomongin spesifik VJ. Gue lagi agak-agak kurang, memang udah lama dan belum mentok di dunia VJ. Gue cuman baru jelasin alat-alat dan apa yang harus disiapkan jadi VJ. Belum sampai ke Resolumnya, belum sampai ke teknis yang simpelnya.
Tapi ada beberapa VJ di luar sana sudah mulai membuat konten gitu, kayak LZY dari Surabaya. Dia juga mapping udah kelas internasional. Dia sering bikin workshop, terus ada konten juga di YouTube-nya. Terus ada namanya Danartri, segala macam. Terus kalau dari gua kan usahanya tuh pengen ngenalin dulu bahwa ada manusia-manusia yang namanya visual jockey gitu. Gue ada ngobrol sama beberapa visual jockey di Indonesia. Terus ada memperlihatkan waktu event misalnya. Gitu Apa yang harus disiapin? Ya, ngevlog. Iya. Vlog di YouTube tuh ada DWP, ada waktu synchronize, ada waktu Shiver Ground Festival, atau ada apa ketika ini ya kan, ya beberapa jelasin gimana sih cara kita kerja gitu. Contohnya kita baru dapat playlist jam segini, atau kita baru tahu-taunya artisnya diganti, terus apa kejadian-kejadian apa. Jadi biar orang juga awam tahu. Terus nanti ada motion house VJ juga, mereka udah company akan bikin konten di YouTube juga. Itu lebih awal-awal mereka mau bikin interview juga sih sama VJ, tapi dia lebih spesifik gitu sih lebih. Pokoknya kalau siapapun yang mau belajar apapun nih, ya dicoba aja, jangan takut salah, jangan takut apa, nyobain aja sama cari informasi. Sama gitu. jangan terlalu banyak pertanyaan basic kan. Iya, udah ada di internet gitu. Dan kadang-kadang nih kalau buat pribadi aku ya, kadang-kadang suka ada pertanyaan yang udah sering banget atau ada di YouTube atau di Instagramku gitu. Nah, yang maksudnya ini orang nge-follow tapi nggak pernah buka YouTube gue ya, apa nggak pernah apa gitu. Soalnya gini, mungkin cara bersosial media orang tuh beda-beda. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue kasih tahu ya, kalau misalnya gue suka nih kontennya siapa gitu, entah itu di Instagram atau di YouTube, kita ngeluangin waktu untuk cari tahu dia siapa, terus dia udah ngejelasin apa aja dan segala macamnya. Paling simple kalau misal Instagram, mau dilihat di bio-nya itu ada website-nya nggak, atau ada link tree nggak yang bisa kalau kita klik, oh ternyata orang ini punya website, oh ternyata orang ini punya YouTube gitu, oh ternyata orang ini punya TikTok atau apa yang bisa dilihat kan beda-beda misalnya gitu. Sayangnya sih itu gitu, orang kurang kayak nge-explore gitu. Setidaknya kalau gue tuh kalau udah suka entah itu artis atau apa, paling contoh kalian tahu Casey Neistat nggak? Tahu YouTuber. Tahu dong pasti ya, iya, yang orang memperkenalkan daily vlog. Iya. Nah itu gue pertama kali tahu berapa tahun yang lalu, dengan satu kali nonton terus tiba-tiba penasaran, ini orang apain aja sih, siapa aja, sampai hampir semua videonya ke belakang tuh gue tonton. Gitu. Sama kayak Erik Sukamti. Oh iya. Saya bukan pendengar lagu-lagunya Endang Sukamti, bukan fans Endang Sukamti gitu. Lu suka pergerakan yang dilakukan sama Erik Sukamti gitu. Dan dia ngedokumentasiin semua. Nonton satu biji, akhirnya cari tahu, oh dia punya sekolahan animasi, ya kan, Das University. Oh dia punya ini, dia pernah melakukan ini, pernah bikin film pendek, pernah bikin apalah. Jadi kita bisa tahu gitu. If someday kalau kalian ketemu orang-orang itu gitu, kayaknya lebih enak gitu, nyambung kalau ngomong gitu. Resource kita orang itu juga udah luas, udah tahu banget. Iya, atau informasi, jangan-jangan sebenarnya apa yang kita mau tanyain sebelumnya, tahu-taunya dia udah pernah share gitu. Dan juga jadi kita bisa buat nyari pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih
apa ya? Setuju saya. Iya. Setuju. Ini gimana sih arahnya? Iya, soalnya semakin kita tahu sama orang semakin pengen tahu, semakin banyak muncul pertanyaan yang entah dari mana datangnya gitu kan. Lebih betul. Iya, itu. Setuju gue itu. Ya. Cakep. Iya. Setuju sama hal itu. Terima kasih Terima kasih Kak. Kita udah ngobrol-ngobrol. Iya, untuk kesempatannya berhubung waktu. Oh iya, udah waktunya. Siap. Thank you banget Kak. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa. Bisa ngobrol sama Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Terus best of luck buat studi kalian semua. Amin. Thank you. Juga good luck terus buat karirnya, semoga sukses terus. Amin. Thank you. Stay safe, stay healthy. Ya, terus Kak. Thank you. Bye. Thank you. Aman ya. Terima kasih semua.